Kita akan mulai dengan membahas sejarah singkat perpecahan gereja. Dimulai di abad ke-5 ketika seorang uskup bernama Nestorius mengeluarkan ajaran bahwa Tuhan kita memiliki dua kodrat yang terpisah, kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Karenanya, Bunda Maria tidak dapat disebut sebagai Theotokos atau Bunda Allah, melainkan Christotokos atau Bunda Kristus. Ajaran ini kemudian dikutuk pada konsili Efesus tahun 431. Akibatnya, beberapa gereja memisahkan diri, seperti gereja Timur Syria, gereja Syria Kaldean, dan sebagainya. Beberapa tahun kemudian, sebagai reaksi dari ajaran Nestorian, kemudian muncul ekstrim yang lain, yaitu ajaran monofisit, di mana menurut ajaran ini, Tuhan kita hanya memiliki satu kodrat saja, yaitu kodrat ilahi. Ajaran ini kemudian dikutuk pada konsili Kalsedon tahun 451. Sayangnya, rumusan kristologi yang dihasilkan pada konsili ini tidak disepakati oleh beberapa gereja yang kemudian memisahkan diri dan menamai kelompok mereka sebagai gereja ortodoks oriental. Beberapa abad kemudian, tepatnya di tahun 1054, gereja-gereja timur yang tidak setuju dengan penambahan kata filioque dalam Syahadat Nikea memisahkan diri dari gereja Katolik dan menyebut diri mereka gereja timur ortodoks. Selanjutnya pada abad ke-16 muncul gerakan reformasi Martin Luther yang dipicu oleh ketidaksetujuannya pada praktek indulgensi di gereja Jerman. Martin Luther kemudian memisahkan diri dari gereja Katolik dan membuat gerejanya sendiri. Sayangnya, bahkan di masa Martin Luther masih hidup, gerakannya ini sudah mulai terpecah belah, dan sekarang reformasi Martin Luther ini menghasilkan puluhan ribu denominasi Protestan. Masih di zaman yang sama, Raja Henry ke-8 juga memisahkan diri dari gereja Katolik. Ini dipicu oleh kekecewaan Raja Henry ke-8 akibat permintaannya untuk membatalkan perkawinan ditolak oleh gereja Katolik. Dia kemudian memisahkan diri dan membentuk gereja Anglikan. Nah, itu tadi sekilas sejarah singkat perpecahan gereja. Selanjutnya kita akan membahas strategi iblis yang ketiga, yaitu pengkhianatan dari dalam yang menghasilkan perpecahan internal gereja. Pengkhianatan gereja ini terjadi pada Konsili Vatikan kedua yang digagas oleh Paus Yohanes ke-23 dan dituntaskan oleh Paus Paulus VI. Akibat dari pengkhianatan pada Konsili Vatikan kedua ini, gereja Katolik terbelah secara internal menjadi dua bagian, bagaikan gandum dan lalang dalam satu ladang. Kelompok yang pertama adalah golongan mainstream, yaitu Katolik konsili yang bersifat ekumenis dan modernis. Dengan semboyannya yang bernama Aggiornamento, ajaran gereja Katolik konsili ini akan terus berkembang dan berubah menuruti semangat perubahan zaman. Golongan yang kedua adalah golongan minoritas, yaitu Katolik tradisionalis yang setia pada ajaran tradisional gereja Katolik. Sesuai dengan namanya, kelompok ini mempercayai ajaran gereja Katolik yang tidak berubah sejak zaman para rasul sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Tokohnya adalah Monsignor Marcel Lefebvre. Perlu diingat, perpecahan yang terjadi ini bersifat internal. Artinya, meskipun keduanya tidak sepakat satu sama lain, bertentangan satu sama lain, keduanya tetap ada di dalam gereja Katolik dan mengakui kepemimpinan Paus. Akibat dari perpecahan yang terjadi, termasuk perpecahan internal yang terjadi di gereja Katolik, menimbulkan kebingungan yang luar biasa pada banyak orang. Ada banyak gereja dengan ajaran yang berbeda-beda, bahkan tidak jarang bertentangan satu sama lain. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Di antara sekian banyak gereja yang ada, mana gereja Kristus yang benar itu? Untuk menjawab ini tentunya kita harus tahu apa ciri gereja Kristus yang benar itu. Ya, ini dia cirinya. Gereja Kristus yang benar
tentu harus memiliki seluruh kebenaran yang diajarkan para rasul. Dalam surat Galatia 1 ayat 8-9, Rasul Paulus itu mengutuk siapapun yang mengajarkan ajaran yang berbeda dari apa yang sudah diajarkan para rasul. Dengan demikian, Gereja Kristus pasti memiliki ajaran yang sama persis dengan apa yang diajarkan para rasul, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Ciri yang kedua adalah bebas dari kesalahan. Dalam surat Galatia 5 ayat 9, Rasul Paulus mengatakan, sedikit lagi sudah menghamili seluruh adonan. Juga dalam surat Yakobus bab 2 ayat 10, Rasul Yakobus mengatakan, jika kita tidak mentaati sebagian dari seluruh ajaran, kita sama dengan tidak taat pada seluruh ajaran tersebut. Maka Gereja Kristus pasti bebas dari kesalahan apapun. Yang ketiga, Gereja Kristus harus dipimpin oleh Petrus sebagai wakil Kristus. Itu seperti yang tertulis dalam Injil Matius bab 16 ayat 18-19, di mana Tuhan mengatakan di atas Petrus akan didirikan gerejanya. Juga dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 15-17, itu Tuhan kita secara khusus meminta kepada Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya, ya. Ciri yang keempat, suksesi Petrus berlangsung tanpa terputus sampai kedatangan Tuhan, ya. Dalam Injil Matius bab 16 ayat 19 dikatakan bahwa Tuhan memberikan kunci surga kepada Petrus. Dengan demikian, secara implisit Tuhan mengatakan bahwa pada saat kedatangannya nanti, Petrus akan mengembalikan kunci surga itu kepadanya. Itu sama saja dengan mengatakan suksesi Petrus akan berlangsung terus sampai dengan kedatangannya. Lalu muncul pertanyaan, apakah ada gereja semacam itu? Ya pasti ada, karena itu adalah janji Tuhan sendiri, ya. Sesuai dengan janji Kristus, gerejanya akan tetap ada dan tidak terkalahkan. Dengan demikian, gereja yang memiliki keempat ciri ini pasti ada dan akan terus ada. Justru kalau kita menganggap gereja semacam ini tidak ada, maka kita telah menghujat Tuhan, karena itu sama saja dengan mengatakan Tuhan tidak mampu menepati janjinya. Karena Tuhan pasti mampu menepati janjinya, maka gereja yang memiliki empat ciri ini pasti ada dan akan terus ada. Roh Kudus yang diutus oleh Yesus Kristus itu selalu menjaga gerejanya agar tetap utuh sampai akhir zaman, termasuk menjaga gereja Kristus agar terbebas dari kesalahan doktrin yang terkecil sekalipun. Hal ini bisa terlihat dari sejarah gereja sejak awal hingga hari ini. Kita akan melihat berbagai kesesatan yang muncul di dalam sejarah gereja dan bagaimana Roh Kudus menjaga keutuhan gereja Kristus. Kita bisa melihat di abad keempat ada seorang imam bernama Arius yang mengajarkan Yesus hanyalah ciptaan. Pandangannya ini dinyatakan sesat dalam Konsili Nikea tahun 325. Kemudian juga Nestorius, seorang uskup yang mengajarkan Yesus itu memiliki kemanusiaan dan ketuhanan yang terpisah dalam dirinya. Pandangan ini juga dinyatakan sesat dalam Konsili Efesus tahun 431. Lalu ajaran monofisit yang muncul sebagai reaksi terhadap Nestorianisme mengajarkan Yesus Kristus hanyalah memiliki kodrat ilahi saja. Pandangan ini ditentang dalam Konsili Kalsedon pada tahun 451. Dengan demikian dapat kita simpulkan, cukup sebuah kekeliruan doktrin sudah membuat suatu kelompok atau gereja tidak lagi menjadi bagian dari gereja Kristus. Ini contoh dari karya Roh Kudus yang menghindarkan gereja dari kesalahan apapun, entah itu sedikit atau banyak. Selanjutnya, sebagai buntut dari persoalan penambahan kata filioque dalam syahadat Nikea yang berlarut-larut selama berabad-abad, akhirnya muncul tragedi skisma timur tahun 1054, di mana Humbert da Silva Candida sebagai utusan Paus Leo ke-9 mengekskomunikasi Patriark Michael Cerularius, dan sebagai balasannya Patriark Michael Cerularius balik mengekskomunikasi Humbert da Silva dan utusan-utusan lainnya. Kejadian tersebut menandai pemisahan atau skisma gereja-gereja timur dengan gereja Katolik Roma. Gereja-gereja timur menyebut kelompok mereka sebagai gereja ortodoks. Selanjutnya mereka menolak mengakui primat Paus dan Konstantinopel diklaim sebagai Roma kedua.
Terlepas dari persoalan filioque yang masih menjadi perdebatan pada masa itu, penolakan gereja Ortodoks untuk mengakui primat paus telah menempatkan mereka pada posisi yang salah. Ingat ciri gereja Kristus yang keempat, di mana suksesi Petrus harus berlangsung terus sampai dengan kedatangan Tuhan. Maka dengan menolak mengakui primat paus, gereja Ortodoks telah tidak memenuhi syarat yang keempat. Maka dengan demikian, mereka ada dalam posisi yang salah. Selanjutnya, jika penambahan kata filioque itu juga salah, ya seperti anggapan gereja Ortodoks, maka itu berarti gereja Kristus yang bebas dari kekeliruan sudah tidak ada lagi, karena gereja Ortodoks jelas salah karena tidak mengakui primat paus, dan gereja Katolik juga salah karena menambahkan kata filioque. Tentu saja hal ini tidak mungkin. Mengapa? Karena Roh Kudus pasti menjaga gereja Kristus dari kesalahan doktrin apapun. Dengan demikian, penambahan filioque yang dilakukan oleh gereja Katolik pasti sudah benar. Ini kemudian terbukti pada Konsili Vera Florence, di mana pada akhirnya delegasi gereja Ortodoks menerima filioque, mengakui primat paus, dan juga menerima dogma-dogma Katolik lainnya. Tapi sayang sekali gereja Ortodoks kemudian membatalkan hasil konsili ini secara sepihak dan kembali pada posisi mereka semula. Tapi akibatnya fatal, ya, seolah Roh Kudus mendatangkan hukuman kepada gereja Ortodoks dengan membuat Konstantinopel atau yang mereka klaim sebagai Roma kedua jatuh ke tangan Muslim tepat di hari raya Pentakosta, yaitu pada tanggal 29 Mei tahun 1453. Kebetulan semacam ini bukan tanpa maksud. Ini seolah isyarat dari Roh Kudus bahwa mereka telah melakukan kesalahan karena menolak karya Roh Kudus yang ingin mempersatukan mereka kembali ke dalam gereja Katolik, ya. Setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Muslim, gereja Ortodoks memindahkan pusat mereka ke Rusia atau ke Moskow, yang kemudian mereka sebut sebagai Roma ketiga. Tetapi ironisnya, pada tahun 1917 Moskow juga jatuh ke tangan komunisme. Ya, kalau kita lihat, ya ini seperti pesan dari Roh Kudus bahwa tidak ada Roma yang lain selain Roma yang satu. Ya, tidak ada Roma kedua, tidak ada Roma ketiga. Ya, dibuat Roma kedua hancur, ya jatuh ke tangan Muslim. Dibuat Roma ketiga jatuh ke tangan komunis. Ya, ini suatu isyarat dari Roh Kudus yang sebenarnya perlu dipahami oleh orang-orang gereja Ortodoks, ya. Dan yang ironis, gereja Ortodoks yang selalu mengaku setia 100% pada ajaran para rasul akhirnya juga jatuh pada kekeliruan fatal dengan membenarkan perceraian dan memperbolehkan pasangan yang sudah bercerai untuk kawin lagi. Jelas ini bukan ajaran para rasul. Ada tanda lain dari surga yang mengkonfirmasi kekeliruan gereja Ortodoks, yaitu tidak lain adalah pesan Bunda Maria di Fatima. Pada tahun 1917 di Fatima, Portugal, melalui 3 orang anak, Bunda Maria meminta paus bersama seluruh uskup untuk mengkonsekrasi Rusia kepada hati tak bernoda Bunda Maria. Salah satu tujuannya adalah agar Rusia bertobat. Tentu saja karena pada tahun 1917 pada saat pesan itu diberikan, komunisme belum menguasai Rusia, maka tentu saja yang dimaksud dari pesan ini adalah gereja Ortodoks Rusia bertobat kembali ke dalam gereja Katolik. Ya, dengan demikian pesan ini mengisyaratkan bahwa Tuhan menghendaki gereja Ortodoks bertobat dari kekeliruannya dan kembali bersatu dengan gereja Katolik. Ya, ini semua menunjukkan bahwa gereja Ortodoks bukanlah gereja Kristus. Sebagai kelanjutan dari protesnya terhadap beberapa penyelewengan praktek indulgensi dalam gereja Katolik, Martin Luther mulai menggagas gerakan reformasi tahun 1517. Luther kemudian memisahkan diri dari gereja Katolik dan membuat ajarannya sendiri yang berpusat pada 5 sola: sola scriptura, sola fide, sola gratia, sola Christus, soli Deo gloria. Nah, selanjutnya masih di zaman Martin Luther, gerakan ini mulai terpecah belah, ya.
Hari ini gerakan reformasi Martin Luther telah mencapai puluhan ribu denominasi dan masih terus berpecah, entah sampai kapan. Denominasi-denominasi Protestan tidak memiliki suksesi apostolik, karena Martin Luther sendiri hanyalah seorang imam yang tidak memiliki kuasa untuk mentahbiskan siapapun. Ya, di era yang sama, Raja Henry ke-8 juga memisahkan diri dari Gereja Katolik. Ya, karena masalah permintaannya untuk membatalkan perkawinan itu tidak dikabulkan. Lalu dia mengangkat dirinya sebagai pemimpin gereja Inggris yang disebut gereja Anglikan. Nah, kemudian dalam perkembangannya gereja Anglikan ini mulai banyak dipengaruhi oleh teologi Protestan dan akhirnya juga kehilangan suksesi apostolik karena semua tahbisanya menjadi invalid dan tidak bisa lagi menjadi penerus ajaran-ajaran para rasul. Oke, jadi kita bisa lihat di sini dengan tidak adanya suksesi apostolik dan juga penyangkalan terhadap sebagian ajaran-ajaran gereja, itu sudah membuat gereja-gereja Protestan dan juga Anglikan itu ada di luar gereja Kristus. Ya, dengan demikian dapat kita simpulkan baik gereja Ortodoks juga gereja Protestan, gereja Anglikan itu bukan gereja Kristus. Nah, masalahnya, apakah kemudian gereja Katolik adalah gereja Kristus? Nah, ini ternyata tidak sesederhana itu masalahnya. Kenapa? Karena kita lihat sekarang ada begitu banyak penyesatan yang membuat kita bertanya-tanya, apakah gereja yang pausnya mencium Quran, pausnya mengadakan doa bersama semua agama, kemudian pausnya membenarkan berhala dihormati di Basilika Santo Petrus, itu gereja para rasul? Tentu menjadi tanda tanya besar bagi kita. Bagaimana mungkin gereja Katolik yang dipenuhi berbagai penyimpangan ini adalah gereja Kristus? Nah, ini menjadi pertanyaan yang perlu kita jawab dengan setegas-tegasnya, ya, supaya tidak terjadi kebingungan. Nah, kita harus ingat, ya, iblis itu berusaha menghancurkan gereja Kristus untuk menggantinya dengan gereja antikristus yang tidak lain adalah Babel baru, ya, untuk mempersiapkan Babel baru. Iblis itu melakukannya dengan berbagai cara, antara lain seperti yang tadi sudah disebut, menyerang dari luar, menimbulkan perpecahan, ya. Yang menimbulkan perpecahan ini sudah terjadi pada Ortodoks dan Protestan, ya, itu karya iblis untuk memecah belah gereja. Nah, sekarang tinggal yang terakhir, yang belum dilakukan iblis, yaitu pengkhianatan dari dalam. Inilah yang terjadi pada gereja Katolik. Gereja Katolik mengalami serangan dalam rupa pengkhianatan dari dalam. Ya, ini sama seperti Kristus tertangkap dan disalibkan itu karena pengkhianatan Yudas. Demikian juga gereja, ya, mengalami kerusakan berat setelah dikhianati oleh hierarkinya sendiri. Ya, dengan serangan yang terakhir ini, ya, gereja Katolik mendapat serangan iblis melalui pengkhianatan dari dalam yang kemudian nanti menimbulkan perpecahan internal. Ya, perpecahan Kristen sampai dengan reformasi Protestan, ya, mulai dari Arian, Nestorian, kemudian skisma dan sebagainya sampai dengan Protestan, itu hanya melibatkan uskup, imam, dan awam, ya. Awam itu Raja Henry, ya. Nah, perpecahan ini tidak berdampak signifikan pada gereja Katolik yang tetap kokoh berdiri. Namun tidak begitu dengan berikutnya. Tapi sebagaimana Tuhan kita berhasil ditangkap, disiksa, dan disalibkan setelah pengkhianatan Yudas, demikian juga yang terjadi dengan gereja Katolik sang mempelai Kristus. Ya, gereja Katolik mengalami pukulan terbesar dan kehancuran hebat setelah mengalami pengkhianatan para Yudas Iskariot modern, yakni para pausnya sendiri. Nah, pengkhianatan para Yudas Iskariot modern ini adalah bagian serangan iblis yang terhebat terhadap gereja Katolik. Kita bisa lihat sejak Konsili Vatikan kedua yang digagas oleh Paus Yohanes ke-23 dan kemudian dilanjutkan oleh Paus Paulus VI, ya, mulai dari tahun 62 sampai 65, gereja Katolik terbukti, ya, jangan disangkal ini, terbukti melakukan banyak sekali perubahan, ya.
Dengan dalih beradaptasi pada perkembangan zaman, Gereja Katolik terus melakukan perubahan demi perubahan yang pada dasarnya ditujukan untuk mengakomodasi semangat ekumenisme guna membangun, ya, pada awalnya untuk membangun persatuan Kristen, tapi nanti pada akhirnya juga untuk membangun satu agama dunia, ya. Jadi dengan demikian gereja konsili yang terus-menerus berubah ini, ya, bukan lagi gereja Kristus, karena gereja Kristus harus bebas dari kekeliruan, harus tidak boleh berubah dan tidak boleh diubah dari ajaran yang diterimanya sejak zaman para rasul. Maka gereja konsili yang terus-menerus melakukan perubahan sudah pasti membuat dirinya bukan lagi gereja Kristus. Nah, ini tidak bisa disangkal karena Paus Fransiskus sendiri mengutip kata-kata Yves Congar, seorang teolog liberal atau Konsili Vatikan kedua, dalam Vademecum sinode untuk sinodalitas. Jadi masih baru, masih tahun lalu, dia mengutip kata-kata Yves Congar ini, ya. There is no need to create another church, but to create a different church, ya. Konsili tidak membuat gereja yang lain, bukan, ya, tapi membuat gereja yang berbeda. Gereja yang berbeda apa? Pasti bukan gereja Kristus, ya, itu kuncinya. Memang niatnya seperti itu dan itu dikonfirmasi oleh Paus Fransiskus. Dan sayangnya tidak ada klerus kita yang peka terhadap ini. Semua ya pelongo-pelongo dan manggut-manggut. Mari kita lihat apa saja perubahan-perubahan yang mencolok selama konsili, ya. Kita lihat di sini pada tahun 70 resmi diterbitkan Missa Novus Ordo yang pada dasarnya merupakan pencampuran misa Katolik dengan ibadat Protestan. Ya, ini tidak bisa disangkal karena yang dipercaya untuk membuat Novus Ordo ini yaitu Kardinal Annibale Buni itu mengatakan sendiri bahwa dia akan menghilangkan semua yang bersifat Katolik, yang sangat Katolik, dengan tujuan agar bahwa saudara-saudara Protestan tidak mendapatkan batu sandungan dan bisa ikut, gitu, ya. Dan kemudian juga terbukti yang ikut menyusun Novus Ordo itu ya banyak orang-orang Protestan, orang-orang Anglikan, ya, sehingga misalnya pun diubah semua, ya, mulai dari teologinya yang seharusnya teologi Kalvari dicampur dengan teologi perjamuan kudus, ya. Maka imam yang seharusnya menghadap altar, ya, di misa yang lama, ya, misa Katolik yang benar, sekarang diubah mengikuti ibadat Protestan, yaitu imamnya menghadap umat. Kemudian mulai diperkenalkan menerima komuni di tangan, dibiasakan dan sebagainya. Kemudian kata-kata konsekrasi dirubah dan sebagainya, banyak sekali, ya. Kita harus ingat ada prinsip lex orandi, lex credendi. Bagaimana kita berdoa, begitulah iman kita. Maka perubahan liturgi misa itu pastilah sedikit atau banyak mengubah iman Katolik, ya. Jadi iman Katolik kita sengaja diubah. Ini dikonfirmasi dengan motu proprio Traditionis Custodes yang baru terbit tahun 2021 lalu, yang kemudian resmi menjadikan Missa Novus Ordo sebagai satu-satunya lex orandi gereja Konsili Ritus Roma. Jadi melalui Konsili Vatikan kedua, iman Katolik memang sedang diubah, ya. Berikutnya ini yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus Amoris Laetitia, ya, tahun 2016. Melalui ensiklik ini, Paus Fransiskus memberi kemungkinan bagi orang yang bercerai dan kawin lagi untuk dapat menerima komuni. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar dengan cara demikian gereja Katolik dapat membangun persatuan dengan gereja Ortodoks yang membenarkan perceraian, ya. Kalau misalnya ini tidak dibuat, mungkin akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang Ortodoks untuk bersatu. Maka seperti yang tadi saya bilang, ekumenisme KV2 ini kan ekumenisme jemput bola. Kalau Ortodoksnya nggak mau berubah, ya udah kita yang berubah. Maka dibuatlah perubahan sehingga orang yang bercerai dan kawin lagi boleh menerima komuni supaya orang-orang Ortodoks bisa ikut masuk ke dalam gereja Katolik. Nah, itu kita bisa lihat bahwa ekumenisme yang mengandalkan dialog, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, akan menimbulkan perubahan-perubahan ajaran gereja Katolik itu sendiri.
Berikutnya, dalam dokumen Human Fraternity, juga oleh Paus Fransiskus, yang ditandatangani di Abu Dhabi tahun 2019, secara implisit, itu dokumen tersebut menyatakan bahwa semua agama sama-sama dikehendaki Tuhan. Apa tujuannya? Tujuannya lebih luas daripada sekedar ekumenisme semua Kristen. Ini membuka pintu ke arah ekumenisme semua agama. Nah, kita bisa lihat Konsili Vatikan kedua ini lebih dahsyat, nggak sekedar mempersatukan Kristen, tapi mempersatukan semua agama. Ya kita bisa lihatlah dari apa yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paus II dengan membuat doa semua agama. Itu suatu tanda-tanda zaman bahwa gerakan ke arah sana itu ada. Ya. Selanjutnya, ya ini perubahan yang lain lagi dalam sinode untuk sinodalitas, ya yang Fedemecumnya diterbitkan tahun lalu, proses persiapannya sekarang sedang berlangsung dan akan dilaksanakan tahun depan. Itu jelas-jelas bertujuan untuk mengubah karakter gereja Katolik yang sebelumnya hierarkis monarkis diubah menjadi demokratis, dari gereja yang mendengarkan suara Tuhan menjadi gereja yang mendengarkan suara manusia atau suara dunia. Dan yang ini yang baru-baru terjadi, Predicate Evangelium, ya, motu proprio Predicate Evangelium yang baru saja terbit sebulan yang lalu, ya. Ketika kita masih heboh-heboh konsekrasi Rusia, diam-diam diterbitkan dokumen ini. Tujuan dari dokumen ini adalah mengubah total struktur Kuria Roma, ya, dengan cara membuka kemungkinan bagi awam, baik pria atau wanita, untuk mengepalai dikasteri atau departemen gereja di Vatikan. Nggak main-main ini. Dengan demikian, ini membuat, bayangin misalnya, seorang perempuan laki-laki awam, ya, atau bahkan bencong LGBT, seorang J, itu bisa menjadi memimpin, menjadi prefect yang sekarang CDF. CDF itu sekarang jadi Dicastery of Doctrine of Faith, jadi Dicastery Doktrin Iman, menjadi prefect. Itu kan kacau semua. Tapi itulah yang terjadi dengan dokumen Predicate Evangelium. Itu semua dimungkinkan karena sekarang jabatan-jabatan dikasteri di Roma atau departemen-departemen di Roma itu terbuka bagi awam, baik pria ataupun wanita, secara implisit ya LGBT dan juga boleh gitu, ya, nggak ada larangan. Nah, ini membuat gereja Katolik tidak ubahnya seperti parlemen sipil yang kehilangan karakter supranaturalnya. Nah, ini contoh-contoh perubahan yang sangat mencolok, yang tidak bisa tidak membuat kita berpikir ini tidak mungkin lagi gereja Kristus. Ini pasti gereja yang lain. Intinya, sejak Konsili Vatikan kedua, gereja Katolik diubah menjadi gereja yang ekumenis dan demokratis. Seperti lembaga-lembaga dunia lah, demokratis, ya. Ini jelas, ya, tidak sama dengan gereja yang didirikan Yesus Kristus. Sudah tidak mungkin. Gereja kita, ya, gereja yang didirikan Tuhan tidak mungkin ekumenis dan tidak mungkin demokratis. Nah, sayangnya perubahan ini dilakukan secara sistematis dan bertahap, sehingga banyak sekali orang Katolik, baik awam maupun klerus, itu tidak sadar dengan adanya perubahan yang merusak ini, ya. Mereka seperti kodok-kodok yang direbus dengan api yang kecil, yang lama-kelamaan makin panas. Nah, sekarang ini sebenarnya sudah sangat panas, tapi mereka sudah terbiasa dengan naiknya suhu yang bertahap ini, jadi mereka masih merasa nyaman. Cobalah tanyakan pada imam-imam atau bahkan uskup, mereka tidak akan pernah mengakui Konsili Vatikan kedua ini ada masalah. Mereka menganggap ini semua baik-baik saja. Itulah yang terjadi. Maka amat tepat kalau kita katakan mereka adalah kaum kodok-kodok konsili. Mereka adalah kodok-kodok yang sedang direbus dan tidak juga sadar bahwa gereja Katolik sudah sangat-sangat mengalami kerusakan yang hebat dan harus segera dibenahi. Sekarang pertanyaannya, di mana karya Roh Kudus yang akan menjaga gereja Kristus sampai akhir zaman sesuai janji Tuhan kita? Apakah Roh Kudus sudah tidak menjaga gereja Tuhan? Atau janji Tuhan gagal? Oh, sama sekali tidak. Kita bisa lihat di Roma 11 ayat 2-5. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan,
nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin menyambut nyapaku. Tetapi bagaimanakah firman Tuhan kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Surat Roma bab 11 ayat 2-5. Jadi Roh Kudus masih tetap setia menjaga gereja Kristus dalam rupa sisa umat yang tidak lain adalah orang-orang Katolik yang menolak Konsili Vatikan II dan berbagai perubahannya. Itu dia, Roh Kudus menjaga gereja Kristus dalam rupa sisa umat, yaitu mereka-mereka yang menolak Konsili Vatikan II dan semua perubahan serta pembaharuannya. Nah, kita bisa lihat di sini, ya, inilah gereja Katolik baru, Katolik Konsili yang terus-menerus berubah. Ya, gereja Katolik Konsili Vatikan II ini memang gereja yang berbeda dan akan terus berubah. Ini sekarang belum final nih, masih terus. Nanti kalau sekarang sudah boleh berhala masuk di Basilika, mungkin yang akan datang berhala ditaruh di tabernakel, kita nggak tahu. Yang jelas ini bukan gereja Kristus. Gereja Kristus ada di sini, ya, yaitu gereja Katolik tradisional yang anti Konsili Vatikan II yang tidak berubah. Ya, gereja ini tetaplah gereja Kristus yang sama sejak zaman para rasul. Karena kuncinya harus ada, gereja itu harus ada, nggak mungkin tidak ada. Lalu di mana? Ya, yang paling tepat adalah gereja Katolik yang tidak tercemar oleh Konsili Vatikan II. Itulah gereja Kristus yang sesuai dengan ajaran iman para rasul. Tidak mungkin ada di Ortodoks, tidak mungkin ada di Protestan, hanya ada di dalam gereja Katolik. Tetapi gereja Katolik yang tidak tercemar oleh ajaran Konsili Vatikan II. Disitulah gereja Kristus yang sejati berada, ya. Perpecahan ini adalah perpecahan internal dan kerusakan yang dihasilkan oleh pengkhianatan para Yudas Iskariot yang menyebut diri mereka bapak-bapak konsili. Dapat disimpulkan, saat ini semua gereja atau denominasi Kristen punya masalah. Gereja Ortodoks terpisah dari gereja Kristus karena skisma. Demikian juga denominasi Protestan terpisah dari gereja Kristus karena reformasi Martin Luther. Gereja Katolik juga mengalami perpecahan internal sejak Konsili Vatikan II. Sementara itu, satu-satunya kelompok di mana gereja Kristus, yaitu yang memiliki ajaran penuh dan bebas kesalahan, tetap ada dan akan terus ada, ya. Dan itu ada di dalam gereja Katolik yang tidak tercemar kesesatan dan pembaharuan Konsili Vatikan II. Itulah dia. Itu faktanya, ya. Jadi semua gereja, ya, baik itu gereja Ortodoks, Protestan, Anglikan, bahkan gereja Katolik mengalami masalah, ya. Ya, tetapi tetap ada gereja Kristus yang sejati itu tetap ada, yaitu gereja yang tidak tercemar oleh Konsili Vatikan II. Where does the present church exist? Does it only exist at present in the St. Pius X Society or with the faithful of as St. Athanasius once said? No. The Catholic Church exists in two ways. The visible objective way. In the visible objective way, the Catholic Church exists wherever the Pope is not denied and the old Mass is celebrated. Objectively visible way. That means, as a group, the Society of St. Pius X is the only one. Because as a group, it's not objectively in heresy. I told you that the Fraternity of St. Peter and the Institute of Christ the King are objectively in heresy. And I told you why. Objectively. I repeat that. That's important that you understand that. Objectively. Not the individual priest. That's very important to understand. The individual priest very often does not represent what he belongs to. One of my best friends among all the priests in the world is a member of the Institute of Christ the King. He's no heretic. When I asked him, is there a possible way to interpret Vatican II in a Catholic way? No, he said. And I told him, I said, would you ever accept the Novus Ordo Mass? He said, yes, over my dead body. So the individual does not represent the group. But if the group makes the seminarian sign Vatican II is all right, or kicks out the teacher who speaks against Vatican II, then the group is wrong, period. Subjectively, we cannot pronounce judgment.
Subjectively, there might be a heretic sitting here. I hope not, but might be. Subjectively, we cannot pronounce judgment. Subjectively, you cannot say Mrs. So-and-so who goes to the Novus Ordo every Sunday is not a Catholic. Well, maybe she isn't. Maybe she doesn't know better. Maybe she just has had the bad luck of being born imbecile. Or she might have had the bad luck of never meeting any one of you who's capable of explaining what you heard here. You can't judge. You don't know if she belongs to the Catholic Church or not. Who belongs to the Catholic Church subjectively? There's only 3 persons know it. Father, Son, Holy Spirit.